يا خير مولود بمكة قد أتى يا خير مولود بمكة قد أتى ذلت لهيبته جميع خصومه ذلت لهيبته جميع خصومه يا خير مولود يا نبينا 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 يا نبينا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kembali lagi bersama saya di channel Ajotea, channel yang menurut Anda munafik ini. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sekeluarga. Saya tidak segan-segan untuk mendoakan Anda, semoga Anda diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki yang banyak serta berkah. Dan tetap yang terpenting adalah kalian semua sekeluarga, ibu, ayah, kakek, nenek, semuanya semoga selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari berbagai macam bahaya dan wabah. Amin. Teman-teman semua, kali ini saya akan mencoba untuk menjawab semua komentar-komentar yang telah Anda lontarkan kepada saya di video itu ya. Di video yang waktu itu saya membahas tentang soal si kece. Baiklah, akan saya jawab semua. Jangan tenang saja teman-teman ya. Maksudnya akan saya jawab semuanya. Makanya kalau kalian itu nonton ya, kalau nonton itu sampai habis. Jangan cuma lihat judul dan thumbnailnya. Jadi biasakan coba kalau untuk menonton itu sampai habis, dengarkan dulu. Belajarlah untuk mendengarkan orang bicara. Coba tolong didengarkan sampai habis. Kita harus belajar mendengarkan orang sekali-kali. Jangan hanya kita mau didengarkan orang aja. Kita juga harus belajar untuk mendengarkan apa pendapat orang lain. Dan Anda harus hormati itu. Ya. Di sini saya di video itu tidak ada bermaksud untuk membanding-bandingkan seorang Habib Rizik dengan si kece. Yang saya nilai itu, yang saya tanggapi itu bukan dalam segi kasusnya. Itu kan saya katakan di dalam video itu, saya tidak membandingkan itu. Saya tidak membanding-bandingkan kasusnya. Memang betul kasusnya memang berbeda. Tapi saya menilai itu dari segi kemanusiaannya. Apakah diperbolehkan seperti itu menurut Islam? Kan tidak boleh. Kalaupun bisa juga itu harus ada punya alasan yang kuat. Tapi sekuat apapun alasan Anda, yang namanya menganiaya orang itu ya sangat tidak dibenarkan. Cobalah Anda pikir, masa sih nggak kepikiran seperti itu? Saya rasa orang awam pun akan mengerti hal itu. Siapa sih yang membolehkan setiap agama, siapapun, mengadakan penganiayaan seperti itu? Kan nggak ada.
Kalau Anda memang mau unsubscribe ke channel ini, silahkan. Saya mah tidak takut sedikit pun, nggak masalah gitu. Justru saya berterima kasih kalau memang Anda mau unsubscribe dari channel ini. Ya saya alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu saya akan hajat, bila perlu saya akan buat tumpeng untuk selamatan supaya Anda keluar itu dari sini. Karena saya juga nggak mau para subscriber yang masuk ke saya itu ya orang-orang yang pikirannya itu ya memang nggak waras gitu. Tidak pernah mau berpikir, senangnya menghujat, senangnya nyinyir. Loh, saya ini bisa buktikan loh kata-kata Anda ini. Ya. Ketika saya sering upload videonya orang-orang Kristen, si Paulzang, sering itu saya upload itu. Bahkan setiap hari itu saya upload. Anda tetap juga masih menyangka saya Kristen. Anda tetap juga masih menuduh saya Kristen. Sekarang ketika saya upload video saya sendiri dan ingin saya menyatakan apa sebenarnya ungkapan saya, ingin menyampaikan pendapat saya itu apa, Anda juga masih nyinyir sama saya. Coba dibayangkan itu. Saya bukan membeda-bedakan, saya bukan membela ini itu, enggak. Saya membahas ini tidak sedang untuk membela seseorang atau siapapun, tidak. Baik itu Islam, baik itu Kristen, baik itu Hindu, siapapun, saya tidak sedang membela di sana. Saya hanya sedang menjelaskan apakah benar perbuatan seperti itu bisa dibenarkan. Kan itu yang saya bahas. Lalu kenapa saya bawa-bawa Habib Rizik segala macam? Saya tidak selalu membawa Habib Rizik, Yahya Waluni juga saya katakan di situ. Cuman saya membawanya ke sana, gimana? Karena yang membahas dan mendukung tentang penganiayaan ini adalah anggota-anggota mereka, adalah anggota-anggota FPI sendiri. Kebanyakan kan dari sana keluarnya. Aziz Yanwar juga mendukung itu, Novel Bak Mukmin juga mendukung itu. Banyak itu, ada Yusuf Martak juga mendukung itu, Anwar Abbas juga mendukung itu. Coba, makanya saya bawa itu Habib Rizik. Nah, makanya saya berandai ke situ. Seumpama ini bukan sebenarnya, seumpama bagaimana sekiranya kalau posisinya dibalik. Itu maksud saya. Jikalau seandainya umpama, misalkan, ngerti nggak Anda? Seandainya kalau Habib Rizik ya dipukuli misalkan, dianiaya, di penjara, entah itu karena sebab apa saya nggak tahu. Ini kan berandai. Apakah kalian pengikut-pengikutnya akan marah? Itu. Jadi saya bicara seperti ini bukan dalam membela si kece, bukan. Saya sendiri saya nyatakan saya tidak setuju. Saya pun sakit hati. Saya juga emosi mendengar kitab saya dihina, Nabi saya dihina, bahkan Allah dihina. Juga karena saya Muslim loh. Kenapa Anda masih ragukan itu? Makanya kalau lihat video itu jangan sepotong-sepotong. Coba lihat, ada banyak video-video saya itu di bawah-bawah itu. Banyak video saya membaca sholawat, membaca murattal Al-Quran. Ada saya yang sedang mengimami, ada saya yang sedang azan. Apa kalian masih meragukan keislaman saya? Jadi jangan Anda menuduh saya ini pura-pura lah. Saya mengajak Anda berpikir, gimana sih? Kita nggak mau berpikir. Ini komentar-komentar semacam ini kan nggak membangun banget gitu. Ya terserah Anda, kalau memang kalau Anda merasa menyesal masuk ke channel ini, kalau sudah terlanjur subscribe, ya sudah, tinggal unsubscribe aja, gitu aja, kok repot. Saya hanya menyatakan apa adanya loh. Bukan saya membandingkan tentang ilmunya, tentang gelarnya dia sebagai Habib, cucu Rasulullah. Saya tidak bahas itu. Yang saya bahas berandai jika seumpamanya gimana kalau posisinya dibalik. Ya pasti marah kan kalau Anda dibalik, seandainya ada penganiayaan. Kalau Anda merasa tersinggung, saya nggak usah bawa-bawa Habib Rizik, oke lah, kalau si Yahya Waluni saja.
disiksa, dianiaya. Marah nggak kira-kira? Saya cuma katakan kadrun sekali, Anda sudah tersinggung sedemikian rupa. Apa sih? Kenapa saya katakan kadrun itu Anda tersinggung? Kenapa? Jadi udahlah, nggak usah banyak pikiran, nggak usah banyak bicara. Kalau Anda mau pergi, silahkan nyah dari channel ini. Karena saya juga nggak mengharapkan subscriber otaknya itu yang kurang waras. Silahkan aja, masih banyak kok. Jadi jangan tuduh saya benci ulama, benci Habib. Saya tidak. Itu yang tadi saya bacakan itu sering saya bacakan itu. Anda baca di kitab Berjanji itu ada itu. Apa artinya itu? Ini coba nih, ada lihat yang komentar gini, iki opo to maksudnya? Mungkin maksudnya ini ngomongnya ya gitulah, tegenah, nggak enak banget. Ojo polah, jangan banyak tingkah. Ojo pongah, jangan sombong. Ojo tea, itu channel ini namanya. Wong iki nggak kompeten. Saya ini nggak kompeten katanya kan di bidang itu. Ya nggak genahnya tuh nggak enaknya dari mana? Terus saya banyak tingkahnya dari mana? Terus saya sombongnya dari mana? Apa yang saya katakan itu ya itulah kebenarannya. Siapa ini? Si Edo. Nah, Edo. Kemudian ada Yanti ya, Yanti Hair. Aku udah unsubscribe. Aku udah unsubscribe Anda ya. Ya udah, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saya tidak mengharapkan otak-otak yang seperti ini. Padahal perempuan itu lebih cerdas loh otaknya daripada laki-laki. Karena hampir 85% wanita itu selalu menggunakan akalnya. Kalau cowok itu yang menggunakan rayuannya, ucapannya. HD, Bang, ente jika benar orang yang jujur demi Allah, mending katakan sejujurnya Bang. Apakah benar Abang mengharap HRS diperlakukan serupa dengan perlakuan yang sudah diterima si Kasman Sunet di penjara, si Kece maksudnya ya. Jika HRS lantas dipukuli di penjara seperti Kasman Sunet, apakah Abang akan bersuka cita melihat HRS juga dipukuli? Hade, kamu ini gimana sih kalau ngomong? Ini komentar, kamu tuh nggak dengerin ya videonya ya? Masa saya akan setuju jika ada ulama dianiaya di sana? Saya kan cuma berandai. Kenapa sih saya nggak boleh berandai? Memangnya ulama tuh nggak bisa dikritik? Saya tidak mendukung siapapun, agama apapun kalau itu istilahnya merusak persatuan nih yang ada di negara kita ini, merusak NKRI, ya, memecah belah, menfitnah, bikin kabar hoax. Saya tentang itu pokoknya. Apapun agamanya. Ya termasuk Islam itu sendiri. Ya jangan dikira Islam itu baik semuanya. Jangan dikira. Saya tidak mengatakan Islamnya itu jahat, tidak. Islamnya itu adalah suci. Islamnya itu adalah sangat baik. Inna dina indallah al-Islam. Gak ada lagi agama yang diridhoi di depan Allah itu, yang diridhoi Allah kecuali Islam. Saya iman loh. Tapi kan tidak semuanya. Orang-orangnya nih yang menjalankan Islam itu sendiri tidak berakal sehat. Kalau Islamnya saya meyakini itu datang dari Allah, itu bersih. Tapi ini orang-orangnya. Jadi jangan anggap Anda semua Islam itu baik. Enggak. Saya merokok dulu teman-teman. Jadi itu teman-teman maksud saya berbicara seperti itu. Jadi komentar itu yang bener lah. Coba pakai otak sedikit. Gunakan itu pakai otak yang dingin, jernih. Jangan asal ngomong seperti ini.
Kalau Anda belum tonton videonya sampai full, itu saya lihat di analitiknya juga cuma 3 menit Anda lihat. Padahal video itu kan 30 menit itu, 22 menit ya. Anda nggak tonton semuanya. Belum beres sudah pada komentar yang nggak bener nih. Wajar aja Napoleon marah karena dia bukan nabi seperti yang Anda contohkan. Dan hati manusia ini berbeda-beda. Dan tingkat emosi manusia berbeda. Ya memang benar. Memang benar. Kita memang nggak ada yang mampu untuk meniru nabi 100%. Nggak ada siapa orangnya yang mampu meniru nabi 100%. Nah karena tidak bisa ya paling tidak ya sedikit lah. Masa menahan emosi saja tidak bisa? Kan di sana ada contoh suri tauladan yang paling baik yang datang dari Rasulullah itu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswah hasanah. Ada contoh dan suri tauladan yang paling baik. Coba ada contoh itu. Contohnya ada menahan emosi Anda dong. Jangan main gaplok begitu aja. Sama juga lisan juga Anda jangan asal bicara. Karena lisanmu itu adalah pedangmu. Suatu saat nanti itu bisa melibas leher kamu sendiri loh. Jadi bukan hanya cuman kelakuan, emosi. Kita bisa menahan marah dong. Semampu kita, bukan berarti harus semuanya seperti Rasulullah. Nggak bakalan bisa sampai kapanpun. Tapi yang diperintahkan oleh Allah itu mencontohnya. Uswatun hasanah. Inna arsalnaka syahidan. Karena Rasul itu diutus sebagai saksi, contoh. Mempersaksikan kepada kalian semua itu bagaimana nih kelakuanku ini. Bagaimana akhlakku ini. Bagaimana perilaku saya ini. Coba contoh itu. Masa menahan emosi saja tidak bisa. Maksudnya memang semua berbeda-beda hawa nafsunya. Ada yang bisa menahannya, ada juga yang tidak bisa. Ya kalau seandainya Anda tidak bisa, ya berarti Anda telah melajur hawa nafsu Anda. Begitu saja, kok repot. Kalau Anda bisa sampai tidak memukuli orang, bagus itu. Berarti Anda mampu. Kan di situ diujinya. Diujinya kan di situ kesabaran kita itu. Beragama itu ya harus sabar. Beragama itu ya harus maslahat, membawa maslahat, membawa kenyamanan ke setiap orang. Gak usah pandang bulu. Adi Antok, ingat Mas Bro, Nabi Muhammad kalau dihina pribadi tidak akan marah. Ya udah saya jawab tadi tuh. Kemudian ada kaum merdeka, di bageran teh gening kalah Malik nincak ningkang. Pakai bahasa Sunda nih dia nih, si kaum merdeka nih. Tepuguh kitu kurdan kardun lah. Aing nu kasebutna hina jeung barelo ku tato oge ninggali si anjing kece. Asa hayang naon itulah di arti pokoknya gitulah yang ngagusrukeun karena aspal bangetna. Sadar, ente jangan mabok terus. Justru karena Anda itu orang yang lamokot ku dosa, orang yang lamokot ku tato, harusnya berpikir lebih jernih atuh, apalagi baru mulai ningali. Jadi jangan sok-sokan bela, saya aja orang baragajul, saya aja orang yang nggak benar, tapi kalau dengar Islam dihina, luar biasa perasaan Anda tuh ketika Nabi dihina. Ya saya pun sama. Tapi di balik itu ada banyak yang tidak Anda lakukan untuk mencontoh Nabi. Ketika mendengar Nabi dihina, Rasulullah dihina, Al-Quran dihina, wah Anda ngamuknya minta ampun biasa. Tapi Anda menjalankan nggak perintah-perintah Nabi? Yang terpenting itu. Bukan pembelaan-pembelaan secara arogan seperti itu. Bukan. Ya sama seperti apa yang dilakukan si jenderal itu. Dia menganiaya orang atas penistaan agama. Dia merasa marah, tidak terima. Lalu dia sendiri korupsi.
Wong dia sendiri suap. Bukankah itu bukan pelanggaran juga itu dalam agama? Dua itu malah hukumnya. Sudah melanggar hukum negara juga, sudah melanggar hukum agama. Bahkan itu bukan hanya menistakan, mendustakan. Coba Anda baca surat Al-Ma'un itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Baca, artinya baca itu. Tahukah kamu apa yang mendustakan agama itu? Baca itu. Berapa banyak yang telah kita dustakan agama itu? Anda mengaku agama Islam. Mendustakan itu lebih jahat daripada menistakan. Bukan menistakan itu tidak jahat. Saya katakan jahat. Tapi ada yang lebih jahat lagi. Mendustakan. Dan itu dilakukan oleh kaum muslim sendiri. Fawailul lil musallin. Bayangkan itu. Anda tidak sholat saja, Anda sama mendustakan agama. Celakalah. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itu orang yang menghardik anak yatim, tidak menyantuni anak yatim. Apalagi wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Dan tidak mendorong orang untuk memberi makan orang-orang miskin. Anda memberi saja tidak bisa. Cobalah untuk mendorong orang lain. Kalau Anda tidak mampu memberi orang makan, ya, coba dorong orang lain yang mampu untuk memberi. Tolong berikan dong si Anu makan. Kasihan dia belum makan dari pagi. Bisa nggak Anda lakukan itu? Itu saja nggak Anda lakukan kok. Apalagi sampai Anda memberi. Ya saya tahu memberi orang itu masa harus bilang sama saya tahu itu. Tapi betulkah itu sudah Anda laksanakan? Kalau Anda tidak laksanakan itu, menganjurkan saja Anda tidak mampu, Anda mendustakan agama itu. Jadi jangan keluar-keluar saya bela Al-Quran, bela Islam, bela Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang dikatakan dalam Al-Quran itu Anda gak laksanakan. Pendusta itu. Jadi saya udah nggak kaget sebetulnya. Memang kalau kadrun-kadrun itu ya otaknya ya seperti itu. Senangnya itu nyinyir. Setiap orang mengatakan apa, semuanya salah di mata mereka itu. Ya begitu juga terhadap pemerintah. Apa kebijakan pemerintah yang pernah disetujui oleh mereka itu kaum kadrun? Nggak ada. Semua kebijakan-kebijakan pemerintah itu kebenarannya itu adalah kebalikannya. Kenapa harus alergi dengan kata-kata kadrun? Kalau Anda bukan merasa kadrun, ya jangan marah dong. Mulia berbisnis. Ini orang non-muslim kah? Saya muslim, Bang. Saya muslim. Terus kenapa? Kalau Anda heran saya berkata seperti itu di video itu, ya sudah, tinggalkan saja. Nggak usah subscribe ke channel ini. Saya nggak repot-repot, saya nggak usah dibuat bingung lah. Nggak usah banyak bicara. Kalau suka silahkan tonton dan subscribe. Kalau tidak ya udah, nggak usah, tinggalkan saja. Dan bagi Anda pun yang sudah terlanjur subscribe, ya udah tinggal keluar saja, unsubscribe. Ini kayak si ini nih, si Evil, ya, Evil, scientist. Bener nggak nih kamu saintis nih? Nah, ulama-ulama saintis lah yang kita perlukan sekarang. Ulama-ulama saintis. Itu yang kita butuhkan supaya mereka itu luas pikirannya, cerdas. Jangan memandang orang rendah. Jangan memandang agama lain lebih rendah daripada agama kita. Nggak usah. Yang kita lihat itu adalah persatuannya, NKRI. Bersatu kita. Mari kita bangun Indonesia Raya ini, yang tercinta kita ini. Dengan kebersamaan, agamanya apapun, ayo kita bersama-sama untuk membangun Indonesia ini. Itu kan yang saya maksud. Mau tidak NKRI ini
aman, nyaman. Hentikan perbuatan-perbuatan para kadrun itu, jangan. Bikin hoax sana sini, politisasi agama sana sini, dengan mengatasnamakan agama. Apa-apaan, nggak usah seperti itu. Kacau jadinya negara kita ini. Kalau Anda mau membuktinya kan silahkan cari jejak digital, itu banyak kok di berita-berita di YouTube, silahkan Anda cari bagaimana perilaku mereka itu. Meragukan ini channel, ya udah, kalau ragu tinggal dipikirkan dulu. Kalau merasa channel ini nggak baik untuk pemikiran Anda, ya udah tinggalkan. Kemudian Anda indra aja, hahaha, salah subscribe aku bang, temannya Ade Armando rupanya. Memangnya kenapa kalau temannya Ade Armando? Manusiakah dia atau hewan? Memangnya kenapa kalau saya berteman dengan Ade Armando? Saya tidak layak berteman dengan Ade Armando? Pakai otaklah dikit. Channel yang miskin tuh, coba ngelantur bicaranya itu. Kayaknya balik nyembah tiang jemuran lagi nih. Lu pikir gua Kristen? Balik lagi tiang jemuran, enak aja lu ngomong. Apa nggak cukup bukti gua baca Al-Quran? Ya memang itu tidak cukup bukti. Banyak orang-orang Kristen pun yang bisa baca Al-Quran. Kayak siapa tuh, Ibrahim ya, si Ibrahim. Bisa juga dia baca Al-Quran. Makanya lihat video saya. Ke bawahnya tuh, masuk kamu ke dalam, acak-acak video saya tuh. Kalau kamu masih belum percaya bahwa saya ini muslim. Munafikun, nggak tepat kamu bilang munafik sama saya. Yang munafikun itu justru para kadrun semua. Kadrun-kadrun itulah yang munafik. Senangnya mencaci maki, demo berjilid-jilid. Siapapun kalau tidak sesuai dengan otaknya, dengan cara pikirnya, maka akan ditentang sama kadrun ini. Baik pemerintah maupun para ulamanya. Oh, yang menghina ulama-ulama yang NU itu siapa? Yang menghina Gus Dur itu siapa? Yang mengatakan buta mata, buta hati, siapa coba? Udah nggak usah gua jawab, kamu udah tahu jawabannya sendiri itu siapa. Yang mengatakan presiden goblok itu siapa? Yang mengatakan rezim zolim itu siapa? Kalian kadrun-kadrun itu. Jadi saya nggak butuh subscriber dari para kadrun. Silahkan Anda pergi, jauh dari channel ini. Nggak usah nongol-nongol lagi di sini. Saya nggak perlu lah otak-otak kadrun seperti itu. Otaknya itu keruh semua. Kamu tahu nggak kadrun itu? Kadrun itu kalau secara umum mah ya kadagorun. Tapi kalau di bahasa Arab kan itu kidarun, pakai kap, bukan pakai kop ya, kidarun. Kalau kidrun pakai kop itu, kirdun itu namanya monyet. Tapi ini pakai kap, kidrun, kidarun. Tahu nggak artinya? Keruh. Tahu nggak? Kiruh. Yang tadinya sudah jernih, dia jadi keruh. Sudah tercampur dengan tanah, lumpur. Jadi memang sukanya ya selalu membuat keruh suasana. Negara ini juga dikeruhkan sama mereka. Udahlah, kita bersatu saja, nggak usah bikin khilafah, nggak usah bikin. Anda mau mendirikan syariat Islam di Indonesia ini, Anda mau tetap memaksa, nggak bakalan bisa bro, nggak bakalan bisa. Wong NII aja dari dulu DITI nggak bisa kok mau mendirikan Islam. Masa mendirikan negara di atas negara? Orang linglung itu namanya. Negara kita akui aja, ini bukan negara Islam. Kalau Anda mau menjalankan syariat Islam, silahkan saja, bebas. Bebas di Indonesia itu. Anda harus bersyukur bisa menjalankan Islam, syariat Islam di Indonesia ini. Coba kalau kamu lihat di sana, di Taliban sana. Coba lihat.
Kita di Indonesia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah menambahkan keberkahan kepada negara kita ini. Jangan buat kekacauan, jangan buat keonaran. Bisa nggak kita bersatu? Jangan menjadi Islam yang radikal, menjadi Islam yang intoleran. Bijaksanalah kita dalam menyikapi orang lain yang beda pahamnya dengan kita, yang beda cara pikirnya dengan kita. Bisa nggak tidak kita saling menghormati? Hormati pendapat-pendapat mereka semua. Nggak usah katakan pemerintah zolim. Kacau kalau kayak gitu. Nggak bakalan bisa mendirikan negara Islam di sini, nggak bisa. Kalau menjalankan syariatnya silahkan, Anda bebas di sini. Anda mau sujud 700 tahun, sekatu kali sujud istilahnya, mau berapa kali sujud Anda silahkan. Mau 2 jam Anda sujud, bebas di Indonesia ini. Anda harus bersyukur itu, tenang. Coba kalau lihat di negara-negara lain, mau bersujud aja terancam, mau sholat aja susah. Masjid di sini kamu setiap 1 meter ada satu. Setiap kamu melirik ke kanan ada, kamu temukan masjid. Setiap kamu melirik ke kiri, kamu temukan juga masjid di sana. Kurang gimana lagi? Kalau pemerintah menindas Islam, itu masjid sudah habis semuanya. Kurang cukup. Kurang gimana? Kurang gimana itu menyambut Islam pemerintah, kurang gimana? Justru yang Anda susah lah kalau ngomong sama orang-orang kardun ini. Beda kasus HRS dengan MKC bro, beda kasus, beda level. Doa orang zalim akan kembali kepada dirinya. Nah, si kece kan telah menzalimi Rasulullah, Al-Quran, seluruh umat Islam, bahkan terhadap Allah SWT. Nggak perlu kita bela, biarlah kehendak Allah yang akan bekerja untuk si kucluk. Nggak usah memberi penilaian. Ya udah, kalau memang mau diserahkan kepada Allah, ya nggak usah Anda aniaya dong. Karena dia menghina Allah, ya biarkan saja sudah. Itu kan lebih bagus. Yang penting kita perlihatkan kepada mereka akhlak yang lebih baik. Bagaimana cara mengatasi orang-orang yang telah menistakan agama ini. Lo buktikan kepada mereka, perlihatkan dengan perilaku kita bahwa Islam itu tidak seperti itu. Bukan artinya main hakim sendiri. Memang benar seperti itu. Kalau memang cukup Allah saja yang menilai, ya sudah biarkan saja Allah yang akan menghukumnya. Walaupun tidak terlepas itu dari hukuman yang ada di negara kita ini, ya harus dijalani juga hukumannya. Karena memang prosedur hukumnya seperti itu. Tidak cukup dengan minta maaf, tapi Anda tidak dihukum. Kalau maaf ya bisa diminta lalu menjadikan Anda bebas, ya enak dong. Cukup dengan minta maaf Anda bebas. Ya tidak. Maaf ya sudah dimaafkan, tapi Anda harus dihukum. Banding-bandingkan dengan kasus HRS dan saya tidak membandingkan kasusnya. Saya berulang-ulang mengatakan saya tidak membandingkan kasusnya. Saya membandingkan posisinya. Jika dibalik bagaimana? Anda masih terus aja nggak ngerti. Napoleon itu bukan pelaku dul, pelakunya sesama napi yang kagak suka sama kelakuan si kece. Di sini Napoleon pasang badan untuk mengakui seolah-olah dia lah pelakunya. Lagian baru ditonjok, udah kuar-kuar. Gimana dengan anggota FPI yang ditembak? Lu mingkem juga kan? Bullshit bacot lu min. Lu yang bullshit. Gua kan ngomong apa adanya. Napoleon itu bukan pelaku. Wong dia sudah ngaku sendiri kok di pengadilan. Dan dia akan bertanggung jawab atas kelakuannya itu. Memang dia yang melakukannya. Yang melumuri dengan kotoran itu, dengan tokai itu wajahnya. Kan dia sudah mengakui itu. Dan saya akan bertanggung jawab. Walaupun dia nyuruh orang, ya tetap aja kan dia pelaku utamanya kan dia. Saya nggak ngerti otak lu. Lalu gimana dengan FPI yang ditembak? Oh, Laskar itu maksudnya. Ya itu kan sudah ditangani. Anda kan tahu mengikuti nggak kasusnya, proses hukumnya, penyelidikannya. Hah? Bahkan HAM juga sampai terlibat di sana. Kurang gimana? Itu kan sudah diproses. Ya keputusannya tinggal tunggu saja nanti.
Anda mau apa lagi? Keputusannya apa ya harus terima dong dengan lapang dada. Kan diselidiki sudah, bukannya tidak diproses. Kenapa harus mingkem? Di mana bullshitnya saya? Wah, salah aku udah ke sub channel ini. Ya wis, ya udah, sudah pergi sana jauh-jauh. Gak ngarep gua channel-channel kayak gitu. Ya udah, pergi sana. Pusing gua lah. Udahlah, ngumpulin perpuluhan aja. Open donasi kayak Saifuddin Ibrahim. Ibrahim, lu pikir gua itu Kristen? Perpuluhan tahu aja nggak perpuluhan, lu nggak tahu apa itu artinya. Tindakan Erjon Napoleon adalah spontan sebagai manusia biasa, sangat emosi dikala Nabi kita dihina. Tindakan ini wajar. Iya, wajar gimana? Nggak bisa wajar gimana? Memukul orang kok, menganiaya orang kok bilang wajar? Gimana sih ente? Saya bukan masalah hinaannya. Saya udah katakan saya pun tersinggung, saya pun marah, saya emosi, kurang ajar dia itu. Tapi ya dibalik itu ya tidak juga lah harus kita mengenai hakim sendiri dong. Apalagi yang dilakukan oleh orang yang tahu hukum. Seorang jenderal bintang 2 loh. Masa kayak gitu? Anda merasa terhina jika Nabi dihina dengan ucapan, direndahkan. Tapi Anda sendiri tidak melakukan ajaran-ajaran Nabi. Yang pantas dibela nanti di akhirat oleh Nabi itu siapa? Bukan pembelaannya dengan ucapan, bro, bukan. Kalau ucapan saya juga baca sholawat bisa itu. Insya Allah akan memberikan syafaat kepada saya. Kalau hanya cuma sekedar lisan saja. Dukungan-dukungan seperti itu dan bertindak arogan seperti itu bukan jalan satu-satunya, bro. Masih ada jalan yang lebih baik daripada itu. Yang korupsi dan suap itu apakah tidak melanggar agama? Apakah tidak menghina agamanya sendiri? Jenderal itu kamu loh yang gaji. Hah? Uangnya itu dari rakyat digaji. Dan sekarang dia korupsi, dia makan sendiri, dirampok itu hak rakyat. Masa Anda mau mendukungnya juga? Udah sekarang penganiayaan lagi. Aduh. Drone. Ini lagi perempuan ini, Maulida 29/10. Dia ngebacotek kadrun boloho siapa? Oh siapa? Emang kenapa dengan kalimat kadrun? Kenapa emang? Kok tersinggung amat sih Anda dengan kata kadrun? Aduh, ini kadrun beneran ini mah. Lah kok lama-lama nih si Ajut ya ngebela si Kece kayak yang gak suka sama HRS dan FPI. Gua tidak bela HRS, gua tidak bela si Kece, gua tidak merendahkan FPI, Anda bisa tahu bagaimana itu kelakuannya, silahkan cek aja di internet, di Mbah Google, di YouTube, silahkan Anda cek aja gimana perlakuan mereka. Dah lama gua curiga sama channel ini dengan postingan-postingan video Fauzan. Ya itu makanya Anda itu selalu otaknya itu kotor, selalu berprasangka buruk kepada orang. Saya upload video si Fauzan banyak-banyak, disangkanya saya Kristen. Disangkanya saya nyamar katanya. Orang Kristen nyamar jadi Islam. Astagfirullahaladzim, kurang gimana lagi. Sekarang saya udah nyatakan kebenarannya seperti ini, Anda masih nyinyir juga. Menghina Rasulullah seenaknya katanya. Terkesan mendukung aksi si Paula Natullah yang menghina Rasul seenaknya. Siapa yang mendukung? Siapa yang mendukung? Otak kau itu kemana? Aduh. Udahlah, pusing gua bahas-bahas gini. Munafik semua. Yang munafik itu bukan saya.
Anda lah tuh yang komen-komen nggak bener. Udah tinggal pikirkan sajalah. Saya akhiri aja lah. Silahkan, pokoknya nanti ada bahan renungan sebelum tidur, mau didengarkan syukur, nggak juga nggak masalah, gampang kan solusinya, tinggal ditinggalkan aja channel ini. Kalau lu masih suka di sini ya udah silahkan ikuti, kalau nggak suka ya pergi sana jauh, ya nggak usah di sini, karena saya nggak butuh subscriber yang otaknya itu nggak waras. Terima kasih ya teman-teman yang masih setia dengan channel ini. Saya doakan Anda semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari, dan mencoba untuk mencari rahmat Allah segala penjuru muka bumi ini. Semoga Anda mendapatkan ibrohnya, pelajaran dari apa yang Anda saksikan selama ini, baik itu di media sosial, di luar, dimanapun. Mudah-mudahan Anda mendapatkan manfaat dari tayangan-tayangan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akhiri teman-teman, mohon maaf kalau saya rada sedikit emosi. Semoga Allah memaafkan saya dan kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.